paling saya akan ngobrol sampai 3 kedalaman. Setelah itu lanjut topik lagi gitu ya. Lanjut topik baru lagi, langsung balikin lagi. Dan ingat tadi micro commitment. Micro commitment berarti apa? Janji untuk next ketemu. Berikutnya gitu. Iya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau cerita nih, gimana sih cara kita untuk meyakinkan customer gitu ya, apalagi kita kan sebagai sales pasti ya perlu dong bahasa-bahasa gitu. Tapi kalau misalkan kita udah terbawa suasana, jadi out of topic nih. Nah, gimana sih cara kita fokus sama topik pembicaraan supaya kita juga bisa closing. Nah, mau tahu kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, aku mau tanya nih Coach. Nah, sebagai sales itu kan basa-basi juga sebenarnya perlu ya Coach ya? Ya, menjalin hubungan lah, jangan basa-basi lah, ice breaking kalau saya iya, istilahnya. Menjalin hubungan gitu ya Coach ya. Nah, tapi kalau misalkan kita udah terbawa suasana nih Coach, kadang kan kita juga suka out of topic gitu Coach. Nah, sebenarnya gimana sih Coach cara kita fokus nih Coach sama topik biar closing Coach? Sebenarnya gini, konsep sederhananya kalau saya menggambarkan tuh seperti garis lurus gitu ya. Jadi misalkan saya pinjam penggaris, coba saya pinjam penggaris, ini kasih gambarannya. Misalkan kita pakai penggaris, saya nggak tahu gambarnya kelihatan apa enggak Mas Adi? Kelihatan ya. Aman, misalkan saya kasih contoh, ini adalah proses di mana kita baru start memulai. Ini adalah garis finish. Closingnya gitu ya Coach? Ya, closing kan kita lihatnya finish itu closing. Jadi kan pertanyaannya adalah kita harus berjalan di sepanjang garis. Sesuai garis gitu ya Coach? Sesuai garis. Kalau kita ngobrol, misalkan kita mulai kan pertama kan pasti nelfon. Iya betul. Betul ya. Betul, bikin janji ketemu, set meeting, janji ketemu meeting dong ya. Saya ketemu, kemudian abis itu mungkin presentasi, menggali kebutuhan, hingga sampai mengatasi keberatan sampai closing. Iya betul Coach. Masuk akal ya? Iya. Bagaimana kalau misalkan ketika kita baru mulai, ya kita sudah out of topic. Misalnya contoh, saya telepon customer, tapi saya cuma ngomong saya adalah perusahaan apa gitu ya. Tapi buat dia nggak relate sama produk kebutuhannya dia. Maka apa yang terjadi? Out of topic kan? Iya betul. Nah begitu out of topic, maka otomatis dia udah tidak tertarik. Atau contoh, ketika kita sudah ketemu, kita presentasi sama customer, tapi dia juga sama, dia malah ngobrol out of topic. Iya, betul. Nah, jadi paling gambarnya misalnya sambil contoh, out of topic memang sekali-kali perlu, tapi nggak perlu terlalu dalam. Contoh, tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru? Jakarta Selatan? Iya, Jakarta Selatan. Di daerah mana? Kan gitu ya? Oh, saya tinggal di daerah itu. Oh, situ. Bapak tahu? Iya, aku tahu tuh dari situ. Udah selesai kan? Iya. Nah, dari situ, oh ya kita boleh ngomong misalnya tentang anak kerja atau kuliah dan sebagainya. Tujuannya cuma satu. Jalin hubungan. Jalin hubungan. Tapi sampai kapan? Menjalin hubungan itu cukup, menjalin hubungan itu cukup, biasanya saya akan pakai range waktu kurang lebih 1 sampai 3 menit. Atau sampai 1 sampai 5 menit di awal. Nah setelah sudah, baru kita masuk berikutnya tahapnya apa? Kan misalkan kita mau bikin janji ketemu, berarti ngomongin tentang ketemu. Tentang pada saat ketemu ngobrol sama dia, kita jalin hubungan sama dia, bagaimana jalin keakraban, betul dan sebagainya. Nah saat sana kan berarti menggali kebutuhannya dong. Nah jangan setelah itu kita malah sibuk-sibuk nanya, oh, tinggal di situ sama siapa? Oh sama istri, oh istrinya sama siapa? Sekolah di mana istrinya? Udah out of topic ya? Iya benar-benar Coach. Ya istrinya sekolah di mana, lahir di mana, rumah sakit apa lahirnya kan nggak penting lagi kan? Malah curcol ya Coach. Nah ya, makanya jadi apa yang terjadi? Out of topic. Jadi percakapan sekitar kurang lebih kalau ketika bercakap-cakap palingnya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kedalaman. Itu udah maksimal atau gimana? 3 sampai 5 kedalaman pengertiannya gini ya. Pertanyaan yang pertama, tinggal di mana? Kebayoran Baru. Iya betul. Baru satu kan? Iya. Kedua, Kebayoran Barunya di mana? 2. Iya. Oke? Oh di situ. Oh, saya juga tinggal di situ sudah berapa lama? Gitu kan? Iya. Oh sekian lama. Oh iya. Wah berarti dulu sekolahnya di mana? Di mana gitu? Tapi udah pindah kan? Sekolah di mana udah beda sama topik ini kan? Dari 3 kedalaman. Kalau lebih dari 3 kedalaman apa yang terjadi? Jangan nanya lebih dalam lagi. Ganti topik berarti. Iya, bapakmu namanya siapa? Nggak penting kan? Udah topik beda kan? Masih hubungan ini nggak penting kan? Pindah lagi topik lain. Jalin lagi. Oh, dulu sekolah situ. Oh, sekolah situ. Oh iya, tahun berapa? Pindah topik lagi kan? Iya. Nah, paling nggak setiap topik, paling nggak sekitar 2 sampai 3 topik
2-3 topik berbeda sudah cukup membuat kita untuk masuk lebih dalam lagi. Yang artinya kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya dong? Satu topik pertama nanya rumah, satu topik misalkan nanya sekolah di mana, satu topik misalkan kita dalamin tentang sekolah, habis itu cukup udah, jangan diterusin. Kebanyakan gosip kan habis itu kan. Jadi 2-3 kedalaman berarti 3 kedalaman, 3 kedalaman pertanyaan, pindah ke topik lain, 3 dalam pertanyaan, topik lagi satu lagi, 3 pertanyaan, sudah langsung ke jualan. Kalau enggak 2 topik 3 kedalaman, 1 topik kedua 3 selesai masuk ke topik. Coach. Berarti gali kebutuhan dong. Maka kita nggak akan lari tuh ketika percakapan. Nah pertanyaan, misalnya saya ambil contoh lagi. Saya ambil contoh yang sederhana ya. Kita jualan nih. Ketika jualan, kemudian setelah itu kan tujuan kita apa misalnya? Kita tujuannya mau janji meeting. Kalau bikin janji meeting berarti pertanyaan, kenapa dia mau ketemu? Soalnya kenapa dia mau ketemu? Seharusnya dia butuh. Betul. Seandainya saya ambil contoh. Contoh nih ya sederhana. Ini biar kamu dapat gambaran. Anggaplah kamu dokter. Saya telepon. Halo Bu Dokter, iya Bu, Ibu ada jadwal nggak saya mau ketemu? Ada kan? Tapi dikau mau kenapa ketemu sama saya? Pasti karena kamu tahu bahwa saya pasti akan bawa duit. Betul. Iya dong. Tapi seandainya Anda bukan dokter, ya saya telepon. Bu, bisa ketemu nggak Bu? Bingung, mau ngapain? Mau ngapain gitu ya Coach ya? Betul nggak? Betul Coach. Saya bilang silaturahmi. Bingung kan? Makin bingung. Ini aneh sekali. Kalau nggak ada tujuan ya ngapain juga gitu. Kalau nggak ada tujuan ngapain? Nggak ada tujuan ya ngapain? Maksudnya silaturahmi itu apa? Masuk akal ya? Masuk akal Coach. Dapat ya? Dapat. Berikutnya lagi. Jadi kalau Mama jualan berarti apa gimana caranya? Kita jelasin. Kami dari perusahaan apa? Tujuan kami apa? Kami bisa ngebantu apa? Yang bisa menghasilkan apa? Betul dong? Betul Coach. Ya nggak? Kalau kita nggak menceritakan menghasilkan apa, buat apa saya ketemu? Buang waktu. Contoh nih, banyak yang mau ketemu sama saya. Terus saya mau nanya, mau ngapain? Iya betul Coach. Terus mereka biasanya ngejawab apa tuh Coach? Iya pada saat, nggak kalau saya sih cuma ngomong gitu ya. Oh ya kalau mau ketemu saya seperti itu harus janji dengan asisten saya. Saya lempar ke Karin. Kenapa? Supaya ketika dia nelfon ke Karin, pasti sama Karin dibilang apa? Oh ya kalau ketemu Pak Arif bayarnya sekian. Kan gitu loh. Clear ya? Alasannya juga harus dijelasin juga gitu. Betul dong. Ya kan semua orang juga begitu dong. Ya kalau saya kan karena trainer punya sebagai seorang coach, saya punya barikadenya, ada barikadenya Karin kan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya Karin? Pasti dia akan nolak, oh mohon maaf saya nggak punya waktu. Betul dong? Nggak ada kepentingan. Kepentingannya nggak ada. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang garis ini jadi penting ketika jualan. Maka kenapa dia nggak akan mau ketemu kalau kita sudah pasti tahu. Ketika telepon kita sudah tahu pasti dia akan nolak. Tinggal pertanyaan apa rencana kita supaya tidak ditolak. Belok-beloknya gitu ya. Belok-beloknya dan sebagainya. Kayak di video-video saya banyak banget tuh. Ya gitu-gitu. Nah jadi gambarannya apa yang harus dilakukan tuh siap itu. Nah begitu juga ketika presentasi. Nah ketika presentasi nih, saya udah selesai nih selesai presentasi. Terus habis itu ngapain? Selesai presentasi nih. Oke, terima kasih Ibu. Itu semua presentasi yang tadi saya sampaikan. Ada pertanyaan? Terus Ibu ngomong, enggak ada. Atau mungkin misalkan contoh nih, kalau bilang enggak ada ya, enggak ada. Oke, enggak ada. Oke, kalau gitu. Bingung dong gua. Iya benar-benar. Mau ngapain nih gua? Iya benar-benar. Enggak ada. Oke, enggak ada. Ujung-ujungnya ya udah Bu, terima kasih. Pamit dulu. Bener. Betul enggak? Iya benar. Pertanyaannya, lanjut nggak garisnya? Enggak, putus. Tapi kalau misalkan dari kita yang untuk menggali kebutuhan itu gimana? Makanya, jadi balik lagi di gambaran yang tersebut tadi. Jadi ketika saya bilang sudah selesai presentasi, berarti harusnya tugasnya siapa? Tugasnya kita, kalau dibilang nggak ada pertanyaan, baru kita tanya. Menggali kebutuhan. Iya betul. Pakai metode apa? Banyak. Ada metode spin, ada metode macam-macam. Betul ya? Betul. Jadi artinya ketika selesai, salesnya jangan bengong. Apa ya? Oh dia nggak ada kebutuhan, nggak ada apa-apa. Ya udah terima kasih Bu. Harus proaktif juga gitu ya. Betul. Makanya jadi artinya nextnya ngapain? Kenapa gua harus ketemu? Kenapa mereka butuh dan kenapa butuh? Nah sebenarnya jualan itu konsepnya adalah closing kecil-kecil yang disebut namanya micro commitment. Apa tuh Coach? Micro commitment adalah membuat komitmen untuk next maju ke berikutnya. Bisa contoh,
Saya telepon customer, Mhm. bikin janji. Saya berhasil nggak bikin janji sama orang? Kalau nggak berhasil bikin janji sama orang, berarti mikro komitmen terjadi nggak? Enggak, Tidak. Coach. Iya, Masuk akal? masuk akal. Setelah saya berhasil ketemu, saya ngobrol. Outcome-nya ketemu ini apa ya? Ya buat closing itu, Coach. Untuk masuk lagi proposal dong. Iya, Jangan iya, dulu closing iya, dulu, iya, siap, proposal siap. dulu kan, proposal dulu kan. Berarti mikro komitmennya adalah bikin sampai dia minta ada proposal dari kita. Proposal, iya betul. Setelah proposal, berarti mikro komitmen berikutnya apa? Adalah dia merasa bahwa produk itu sesuai dengan kebutuhannya. Iya, iya. Kalau enggak, dia nggak ada mau berjanji lagi dong. Iya, iya betul. Oke, kirim aja proposal. Anda kirim proposal. Terus dia nggak ngecek. Kenapa? Itu cuma satu cara untuk ngusir kamu. Hmm, Habis itu dia bilang aja dia, oh lagi di review. iya, iya betul, Coach. Kebanyakan gitu ya, Coach. Nah, makanya kenapa tugas kita memastikan bahwa itu menjawab nggak dengan problem mereka. Kalau nggak menjawab, pasti dia akan begitu. Cara kita memfollow up juga kali ya, Coach. Cara memfollow up, kita tanya, apakah itu sesuai nggak dengan kebutuhan Anda? Betul. Oh, belum dicek. Oke, saya ingin tanya, misalkan belum cek. Oke, boleh, belum dicek. Ya, saya mau mengatur meeting. Oh ya, nanti kami atur biar lebih gampang, karena kami, coach kami lagi sibuk, misalkan. Kayak Iya, gitu, itu iya, bisa iya. diatur. Jadi intinya bikin alasan sampai dia mau ketemu. Berarti step by step gitu ya, Step by Coach, step. ya? Seandainya memang mental, Mhm. nggak mau ketemu, maka apa yang dilakukan? Kirimkanlah informasi mengenai perusahaan. Misalnya, Company profile gitu. bolehkah saya kirim-kirim email nanti, atau kirim email, atau kirim brosur, atau kirim apa untuk informasi? Iya, betul. Bener-bener dikirim. Jadi mereka ada tak kenal maka tak sayang kan, istilah Indonesia kan gitu kan. Iya, iya. Tak kenal maka tak sayang. Nggak ngirim apa-apa, nggak Atau ngasih minta informasi, proposal kan, iya. ya atau minimal kita kirimin video YouTube dan Iya, sebagainya, betul kan? Kalau Betul, mama kayak gitu betul. kan. Jadi kalau saya pun kalau setiap ada orang yang kelihatannya nggak ada jawaban, saya akan ngomong gitu kan. Apakah Nextnya sesuai? apa? Nextnya apa nih? Nextnya apa? Itu yang disebut namanya micro commitment. Sampai akhirnya closing beneran jualan. Itu yang disebut namanya micro commitment. Tapi kalau misalkan ketika kita ingin mencapai closing nih, Coach, nah ternyata si customer kita itu out of topic lagi tuh, Coach. Gimana? Kalau customer nggak mungkin. Sebenarnya kalau tanya customer untuk out of topic kecil sih. Customer akan kecil, akan out of topic. Kecuali kita yang menggiring pertanyaan yang mengarah ke out of topic. Oh, gitu ya, Coach ya. Tapi kalau mama dia pun sampai out of topic, saya akan nanggepin percakapan dia sampai 3 kedalaman. Setelah itu gue balik lagi, topik lagi. Buat meng-closingkan itu gitu Ingat, ya, Coach ya. selalu ingat di kepala ada garis. Iya, iya, Coach. Di kepala kita, di pikiran kita ada garis. Apakah kita ngikutin garis apa enggak? Kalau kita berasa, waduh gue udah gak masuk garis nih. Garisku udah kejauhan, akibatnya apa? Lu gak bakal pernah closing. Iya. Jadi tugas kita harus panjang garis ini benar-benar berjalan dengan baik. Ya kalau kejauhan, maka apa yang terjadi? Maka dia kan out of topic lagi Iya, kan. iya. Maka tugas kita setiap out of topic, kita paling nggak, kalaupun sampai dia ngobrol itu, paling saya akan ngobrol sampai 3 kedalaman. Di kedalaman, Setelah itu lanjut topik lagi gitu ya, Coach, lanjut ya. topik baru lagi, langsung balikin lagi. Ingat garis. Jadi di kepala saya, ini saya bayangin garis. Ketika saya ngomong masih sesuai garis apa enggak? Saya ambil contoh. Saya kayak kemarin gitu ya. Jadi kayak contoh kemarin saya ada pelatihan. Pelatihan di mana tuh, Coach? Ya, saya nggak bisa ngomong. Oh, oke. Ya. Oke. Rahasia gitu ya, Coach, Rahasia ya. Pokoknya ada satu pelatihan. Setelah selesai pelatihan, saya harus mikir satu garis. Harus sesuai konteks gitu ya, Coach. Yang artinya garis itu bahwa ini masih ada kelanjutan apa enggak. Iya, iya. Lah kalau enggak ya udah terima kasih, saya masuk Oh, iya, kamar. Kalau saya enggak, Gimana tuh, Coach? saya akan Tips-tipsnya? duduk, saya akan tanya. Nextnya gimana? Project Nextnya ada rencana apa? Nah, jadi dia bilang, oh ada lagi. Nah, nextnya nyambung lagi. Sama kayak kemarin juga yang saya pelatihan satu lagi dengan salah satu perusahaan consumer good. Banyak itu ya, Coach, sama. ya pelatihannya ya, Coach, Jadi, ya. jadi sama setiap pelatihan itu saya bikinnya apa? Setiap sudah selesai, saya tanya ada apa lagi. Planning ke depan apalagi gitu. Betul. Coach, ya. Selama kita memberikan servis yang baik, melayani baik, kualitasnya baik, maka mereka akan lagi. Makanya jadi balik lagi. Tugas kita adalah ketika jualan, out of topic apa enggak? Ini garisnya dulu. Bicara garisnya. So, selama kita berjalan di atas garis, kita akan baik-baik aja. Aman-aman aja gitu. Aman-aman Coach, ya. aja. Oh, Dan harus ingat, ada micro commitment. step by step gitu. Step by step. Asalkan tercapai gitu ya, Coach. Iya, step by step. Dan ingat ada micro commitment. Micro commitment berarti apa? Janji untuk next ketemu. Berikutnya gitu. Iya. ya, Coach, ya. Oke. Kalau nggak bisa. Dan Oke. ketemu karena untuk apa? Dan ketemunya untuk apa? Jangan cuma janji doang. Janji ketemu untuk apa?
untuk membahas project-project gitu ya Coach ya. Misalnya. Kebutuhan gitu. Coach. Misalnya. Oke Coach, terima kasih untuk sesi curhat kita kali ini. Nah, aku mau bagi-bagi ebook gratis nih. Ebooknya Ledakan Omset. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, email, dan juga nomor. Nah, nanti kami akan kirimkan melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.